Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendamping sosial yang saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan kita sejahtera dan bahagia selamanya. Teman-teman, ketika kita mendampingi keluarga miskin, sebetulnya kita itu bukan mengajar, bukan mengajak mereka dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi bagaimana merubah mindset atau pola pikir saudara-saudara kita itu. Kenapa? Sebab kemiskinan saat ini itu berbeda dengan kemiskinan yang kami alami. Kemiskinan tahun 60-an itu mengerikan sekali. Ya, orang bisa makan satu hari satu kali saja sudah bagus waktu itu. Dan itu saya rasakan, ya, walaupun orang tua saya pegawai negeri gitu. Nah, tetapi bagaimana kami bisa survive, bagaimana bisa hidup gitu. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, artinya makan, ini yang utama adalah makan. Karena sekali lagi waktu itu sangat sulit sekali, gaji orang tua kami mungkin setara dengan 10 liter beras satu bulannya. Anak-anak banyak dan sebagainya. Kami tertantang untuk bagaimana mampu makan dari kondisi lingkungan yang sederhana. Gitu. Kami ada lahan di depan sedikit gitu. Saya waktu itu tertantang untuk menanam pisang, sayuran, bahkan ada pohon keras. Lahannya tidak luas, mungkin sekitar 150 meter persegi halaman saya itu, karena saya tinggal di perkotaan pada waktu itu gitu. Dan ada beberapa pohon di sana, itu saya optimalkan. Saya waktu itu sudah berpikir, masa kita tidak bisa makan gitu. Nah, akhirnya ya saya dengan uang yang sekecil apapun gitu, saya simpan dari orang tua saya itu, sekecil apapun ada pemberian mereka itu, dan tidak saya gunakan untuk jajan dan sebagainya, tapi saya gunakan untuk membeli ayam yang kecil. Karena nggak punya lahan yang cukup luas, jadi ayamnya saya simpan di atas pohonan. Juga saya menggali, mencangkul halaman, ditanami dengan pisang, dan pisang ternyata cepat tumbuh, cepat menghasilkan. Ada kacang, juga ada pohon sirsak dan sebagainya. Yang pertama kami dapatkan, dan itu merasa saya bahagia sekali ya ketika ibu saya masak dari kacang panjang yang ditanam di halaman, memakan pisang yang ada di halaman, mengkonsumsi telur yang ada di halaman, karena ayam-ayam kami itu bertelur di bawah pohon pisang, di bawah pagar-pagar hidup pada waktu itu. Jadi teman-teman, ketika keluarga miskin yang kita dampingi itu mendapatkan bantuan ekonomi dari negara misalnya, tolong beri pemahaman, memang pengeluaran keluarga miskin itu sekarang mungkin yang jadi persoalan bukan kebutuhan pokoknya, tetapi mereka tertantang untuk bagaimana membayar kebutuhan transportasi, karena mengakses ke pendidikan juga tidak murah karena jauh rata-rata, dan itu butuh ojek dan sebagainya, butuh kendaraan umum dan sebagainya. Itu berbeda dengan sekali lagi ketika awal remaja saya, dan saya juga mengajar di daerah perdesaan, itu anak-anak tuh berjalan kaki 10 atau 15 kilo dari rumahnya ke sekolah, itu hal yang biasa bagi anak-anak kami ketika itu. Namun sekarang kondisinya memang berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika pertemuan bulanan, apakah itu materinya lepas, apakah persoalan tentang menyimpan, menabung,
tentang ekonomi, mana kebutuhan, mana keinginan, tentang cuci tangan, tentang 1000 hari pertama kehidupan. Lepas daripada substansi itu, tugas pokok kita adalah bagaimana menanamkan pola pikir ibu-ibu tersebut agar mereka bahagia dengan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan tadi, berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Pak, saya tinggal di perkotaan, lahan saya kecil, ada pot, ada tong, dan harganya tidak terlalu mahal menurut saya. Sisakan sekian dari bantuan pemerintah itu untuk membeli pot, untuk membeli tong. Silakan tanami dengan sesuatu yang bisa mereka konsumsi. Sungguh, ini bisa. Maksud saya, kalau kita sudah terbiasa ya, menerima bantuan, dan bantuan itu kita gunakan, sekali lagi, kita gunakan untuk di luar hal-hal yang pokok, tuntutan manusia akan semakin tinggi. Mereka akan menuntut bagaimana membeli pulsa, bagaimana membeli alat hiburan dan sebagainya. Tidak salah sih, tidak salah. Asal, sekali lagi, mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dirinya. Teman-teman yang saya hormati, hidup itu mudah sebetulnya. Yang sulit adalah merubah pola pikir orang, bagaimana menerima kondisi yang ada dengan kemampuan yang ada menjadi bahagia. Sekali lagi, lahan tidak jadi persoalan penting bagi orang di perkotaan, misalnya sepanjang dia punya niatan. Ya, saya lihat teman-teman dari Jember itu mampu membuat ternak lele dari ember dan sebagainya. Itu jangan dianggap sepele. Itu bisa berdampak positif bagi lingkungannya. Kalau sudah lele itu berproduksi, dia hanya berpikir satu, sepanjang saya punya beras, asupan gizi dari lele masih bisa. Di atas tempat ember lele itu ada sayuran. Sepanjang itu masih bisa dikonsumsi oleh saya dan keluarga saya, itu dia akan merasa bahagia. Dan kalau orang sudah dipahamkan bahwa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi oleh karyanya sendiri, gitu, kebutuhan selanjutnya akan mengikuti, tapi berdasarkan kemampuan orang itu, dan dia akan bersyukur, dia akan bertahap bahagianya. Teman-teman yang saya hormati, selamat mengabdi, sekali lagi, selamat merubah pikiran orang. Hidup itu mudah, yang susah itu kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima kondisi apa adanya dengan rasa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.